kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan lagi bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bertemu kembali dalam sarapan pagi hari ini. Sungguh ini merupakan satu sukacita yang melimpah bagi kita semua. Kalau sampai hari ini, sampai saat hari ini, kita masih di dalam perlindungan Tuhan, kita masih di dalam pertolongan Tuhan. Itu adalah yang patut kita syukuri, saudara. Tema pagi ini saya ambil yaitu yang berjudul Kenapa Harus Saya? Saudara, bahwa tema kenapa harus saya ini, kenapa saya angkat? Karena seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kerap kali kita terlalu banyak keluh kesah. Kerap kali di dalam hidup kita terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan, kenapa harus saya, Tuhan? Saudara, kita mau belajar di dalam segala apapun, di dalam segala perkara, di dalam segala hal, seperti pujian tadi katakan, bersyukurlah, saudara. Memang ada begitu terlalu banyak alasan-alasan untuk kita tidak bersyukur. Mungkin alasan-alasan itu sebanyak persoalan di dalam kehidupan kita. Alasan itu mungkin sebanyak fenomena yang terjadi akhir-hari ini. Apalagi situasi sekarang, situasi COVID memang sudah sedikit mereda. Tetapi kekhawatiran itu kadang membawa kita satu ketakutan, saudara. Mari kita sama-sama baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 17. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, saudara. 1 Tesalonika 5, 16 sampai 18. Saya akan bacakan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, surat ini dikirim oleh Rasul Paulus
Kita tahu bahwa ketika Rasul Paulus di awal mula dia menginjili di Tesalonika, itu adalah terjadi satu hal yang mencekam situasinya bagi Rasul Paulus dan teman-temannya dan sidang jemaat yang sedang dia bentuk. Kita tahu bahwa Tesalonika ini adalah satu kota dagang yang sangat makmur, di mana Tesalonika ini dalam segi faktor ekonomi betul-betul begitu luar biasa, saudara. Makmur, saudara ya. Nah, Tesalonika ini adalah satu kota, mungkin bukan kota kecil ini ya, adalah satu kota besar yang didirikan oleh Raja Makedonia, yaitu Raja Kasender, saudara. Nah, Tesalonika ini diambil dari nama istrinya, yaitu bernama Tesalonike. Jadi kota ini betul-betul kota istimewa. Nah, ketika Rasul Paulus datang menginjil ke sana, ada banyak orang-orang yang berjois, orang-orang yang berkedudukan tinggi, baik itu wanita, baik itu kaum pria, karena mereka mempunyai kedudukan yang sama, wanita dan pria, saudara. Banyak yang percaya dan menerima Yesus. Tetapi ada banyak rakyat, orang-orang Yahudi yang mereka tidak terima. Akhirnya mereka membuat satu kesepakatan untuk menyingkirkan Rasul Paulus, saudara. Nah, pada saat itu memang Rasul Paulus itu menginap di rumah Yason. Nah, kemudian karena mendengar bahwa Rasul Paulus ini akan ditangkap, maka Rasul Paulus segera pergi ke Berea, saudara. Nah, ketika itu Yason pun diseret di hadapan ke satu mahkamah, tetapi Yason memberikan jaminan bahwa Rasul Paulus pun akan pergi dari kota Tesalonika. Nah, dari peristiwa-peristiwa yang seperti inilah Rasul Paulus menangkap. Pasti ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi terhadap anak-anak Tuhan yang ada di Tesalonika. Sebab itu surat ini berkata, bersukacitalah senantiasa. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, dikatakan bersukacitalah senantiasa. Tetaplah taat, tetaplah di dalam doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Ayat yang ke-18 mengatakan, selain kita bersukacita, selain kita tetap berdoa, dikatakan mengucap syukurlah. Meskipun masa-masa aniaya sudah mulai terjadi pada orang-orang percaya di Tesalonika, Rasul Paulus memberikan surat untuk memberikan kekuatan. Mengucap syukurlah. Fenomena ini pun terjadi di antara kehidupan kita. Ketika kita menghadapi persoalan, sekelam apapun persoalan kita, sesusah apapun kehidupan kita, Rasul Paulus mengatakan, tetaplah kamu bersukacita, tetaplah kamu berdoa, tetaplah kamu mengucap syukur, saudara. Seperti di awal tadi saya katakan bahwa memang ada banyak hal, ada banyak alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Ada terlalu banyak alasan, saudara. Tetapi biarlah kita tetap apapun persoalan yang kita hadapi, mengucap syukur, saudara. Memang hari-hari ini tidak ada satu hal pun yang membuat kita hidup di zona yang nyaman. Tidak ada satu perkara pun yang membuat kita aman, membuat kita hidup tentram. Tidak ada. Situasi sekarang semuanya situasi yang serba mungkin yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang tidak pernah keluar. Ada orang-orang yang cuma diam tinggal di rumah. Tetapi kemudian kita mendengar kabar, si A meninggal, si B sakit, si C ini, si D ini. Kemudian ada di antara kita mengatakan, kenapa itu harus saya yang mengalami? Mengapa harus keluarga kami yang mengalami? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Itu yang kerap kali menjadikan satu pertanyaan di dalam kehidupan kita, saudara. Ada satu hal, ada satu kesaksian yang luar biasa, saudara. Saya senang sekali, saudara, membaca tentang satu kisah, satu
biografi dari orang-orang dan tokoh-tokoh terkenal, saudara, yaitu tentang satu tokoh bernama Arthur Ashe. Kalau sudah tahu, Arthur Ashe ini adalah seorang petenis kulit hitam asal Amerika Serikat, saudara. Dia memenangkan beberapa kejuaraan Grand Slam, yaitu di US Open tahun 68, di Australia Open tahun 70, dan di Wimbledon tahun 75, saudara. Tetapi dia mengalami satu hal yang merubah hidupnya. Pada tahun 79, dia terkena serangan jantung, saudara, yang mengharuskan dia operasi bypass. Dan itu dilakukan bukan cuma satu kali, tetapi 2 kali dilakukan operasi yang besar, saudara. Nah, pada penyembuhan itu pada tahun 1983, ketika dia melakukan transfusi darah, ternyata darah yang ditransfusikan ke dia itu mengandung satu virus AIDS, saudara. Sehingga di dalam hidupnya ada satu tambahan penyakit, yaitu AIDS, saudara. Saudara, ini adalah satu hal yang tragis, saudara. Sehingga meskipun dia sudah mulai tidak bisa bermain tenis, tetapi dia menambah satu masalah dalam hidupnya selain jantung, yaitu dia punya sakit AIDS yang harusnya dia tidak kena hal ini, tapi gara-gara transfusi darah dia kena AIDS, saudara. Sehingga dia sepertinya menghilang dari dunia olahraga tenis, saudara. Kemudian ada satu penggemarnya yang dia menulis surat kepada dia. Dia mengatakan, "Mr. Arthur, mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit ini, saudara?" Di mana semula Arthur Ashe ini adalah orang yang begitu dibanggakan banyak orang, dilulukan banyak orang, saudara, diidolakan banyak orang. Sepertinya dia jatuh, saudara, sepertinya. Tetapi bagi Arthur, dia tidak seperti itu. Dia menjawab sesuatu yang luar biasa. Dia menulis surat itu seperti ini. Di dunia ini ada 50 juta anak yang sangat ingin bermain tenis. Dari 50 juta itu, hanya 5 juta orang yang bisa bermain tenis. Di antara 5 juta itu, hanya 500.000 orang yang berhasil bermain tenis karena dia memiliki bakat. Lalu di antara 500.000 itu, hanya 5.000 orang yang mampu berlaga di turnamen Grand Slam. Dan di antara 5.000 orang itu, hanya 50 orang yang berhasil untuk bertanding di Wimbledon, saudara. Nah, di antara 50 orang itu hanya ada 4 orang. Ya, hanya ada 4 orang yang berhasil masuk di semifinal. Kemudian puncaknya hanya ada 2 orang yang masuk di final. Di antara 50 juta anak itu hanya ada 1 pemenang. Di antara finalis yang harus bertanding, hanya ada 1 pemenang, saudara. Nah, ketika saya mengangkat trofi pada tahun 75, trofi Wimbledon, saya tidak pernah mengatakan, kenapa harus saya yang menang? Tidak. Begitu juga sebaliknya. Ketika saya mengalami penyakit ini, haruskah saya berkata, kenapa harus saya? Kenapa harus saya, Tuhan? Tidak. Saya tidak mengatakan yang demikian. Ini adalah satu ungkapan yang luar biasa yang Arthur Ashe katakan kepada penggemarnya. Begitu pula di dalam kehidupan kita. Seperti di awal yang tadi sudah saya katakan. Apapun yang kita alami, yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita mengalami kesulitan ekonomi, mungkin kita menghadapi sakit penyakit yang sepertinya tidak bisa disembuhkan. Mungkin kita terperosok ke jurang yang paling dalam pun, kita tetap seperti Rasul Paulus katakan, mengucap syukurlah. Kenapa kita harus mengucap syukur? Mari kita sama-sama baca di dalam Ibrani 13.
Ibrani 13 mulai dari ayat 5b sampai dengan ayat 6. Saya bacakan. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, ini saudara yang menjadikan satu kekuatan bagi kita. Kenapa kita harus mengucap syukur? Dikatakan, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Dan kita sekali-sekali tidak akan, Tuhan sekali-sekali tidak akan meninggalkan kita, saudara. Ini yang menjadi kekuatan bagi kita. Bagaimana dengan saudara? Apakah kita masih mau bersungut-sungut? Atau kita mengucap syukur? Seperti yang sudah Arthur S. katakan, di dalam kita menerima berkat, ataupun kita menerima sesuatu yang tidak kita inginkan, kita tetap belajar mengucap syukur. Seperti pujian tadi yang dikatakan, bersyukur, bersyukur, dan bersyukurlah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sarapan berikutnya.